Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, kini para Habib itu bisa dilihat sebagai manusia biasa. Mereka adalah manusia biasa yang bisa saja baik, benar, dan lurus, tapi juga bisa jahat, salah, dan bengkok. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Yang terbaru saya baca beritanya terjadi di Desa Rawosari, Kabupaten Pemalang. Makam yang berdiri megah di tengah tempat pemakaman umum itu dibongkar banyak orang. Warga ramai-ramai mendatangi tempat yang disebut makam Habib Amir bin Yahya itu dengan dikawal aparat keamanan. Mereka lantas membongkar makam yang sudah didirikan secara permanen dan megah tersebut. Pembongkaran tidak menggunakan alat berat, melainkan dilakukan secara manual. Tidak terlihat ada aksi perlawanan dari pihak yang membangun atau yang mengklaim memiliki makam tersebut. Di sana, masyarakat menggugat kebenaran cerita bahwa Habib Amir bin Yahya memang adalah tokoh keramat. Selama ini, makam tersebut lazim dikunjungi banyak pengunjung yang mensakralkan makam. Di beberapa daerah lain, pembongkaran makam Habib palsu juga terjadi. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Saat ini pembongkaran kepalsuan terjadi di mana-mana. Saat ini banyak orang baru sadar bahwa barangkali 2 dekade terakhir telah terjadi penyebaran kebohongan bahwa mereka yang bergelar Habib di Indonesia adalah keturunan Nabi Muhammad dan karenanya bersih dari dosa. Tentu saja tak semua pemuka Islam yang sebenarnya non-Habib setuju dengan pembongkaran kebohongan ini. Salah satu yang menolak adalah Ustadz Abdul Somad. Ia bilang polemik soal nasab atau keturunan Nabi itu bisa membuat orang benci, bukan hanya kepada keturunan Nabi Muhammad, tapi bahkan membenci Islam. Pertama-tama menolak Habib, lama-lama menolak Islam, ujung-ujungnya ke sana, ujar Abdul Somad. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para Habib, hilang kecintaan pada ulama. Lama-lama ketika Islam dihina, dia cuek saja, tambahnya. Ustadz Somad meminta umat Islam mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai para Habib dan keluarga Rasulullah. Dia khawatir, dalam 20-30 tahun mendatang, anak-anak yang dibesarkan dengan kebencian terhadap para Habib akan menjadi ateis. Ya, Ustadz Somad seperti biasa, ya berlebihan lah. Mempertanyakan Habib sama sekali tak berarti mempertanyakan Islam. Kita semua hanya ingin tahu benarkah para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad atau bukan. Salah satu nama yang dikenal terdepan dalam membongkar kebohongan Habib ini adalah Kiai Haji Imaduddin Usman, pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Ia melakukan studi kepustakaan tentang nasab Ba'alawi alias garis keturunan Habib. Secara mendalam, Imaduddin mempelajari kitab-kitab nasab berbahasa Arab dari abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah. Penelitiannya menunjukkan nasab Ba'alawi di Indonesia tak tersambung ke Nabi Muhammad. Nama Ba'alawi itu diambil dari nama Alawi yang adalah putra dari tokoh bernama Ubaidillah. Para Habib menyatakan Ubaidillah adalah putra dari Ahmad bin Isa yang hidup di abad ke-4 Hijriah dan meninggal pada 345 Hijriah. Dari penelusurannya, Imaduddin menemukan bahwa Ahmad bin Isa memang adalah keturunan Nabi Muhammad. Tapi dia tidak memiliki putra bernama Ubaidillah. Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 orang anak dan tidak ada satupun yang bernama Ubaidillah. Barulah pada manuskrip abad ke-9 dan ke-10 ditemukan karya tulis yang membahas nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Digambarkan pula Ubaidillah memiliki anak bernama Alawi. Tapi masalahnya, kata Imaduddin, manuskrip di abad ke-5 sampai ke-8 tidak pernah menyebut nama Awali dan Ubaidillah. Lantas kok tiba-tiba saja setelah 4 abad berselang, nama Ubaidillah dan Alawi muncul dalam sejarah.
Karena itu, Imad menduga manuskrip pada abad ke-9 yang ditulis oleh tokoh Ba'alawi Ali bin Abu Bakar As-Sakran merupakan hasil rekayasa. Imad menyimpulkan, Ubaidillah dan Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Imad bahkan mengatakan bahwa secara genetis mustahil para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad. Dari apa yang dia ketahui, sejumlah Habib di Indonesia sudah melakukan tes DNA. Ditemukan haplogrup para Habib tersebut adalah G. Padahal diketahui bahwa keturunan Nabi Muhammad berhaplogrup J1. Haplogrup adalah sekelompok kromosom tunggal atau untaian DNA tunggal yang memiliki nenek moyang sama. Dengan demikian, karena perbedaan haplogrup tersebut, para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hasil studi Imaduddin dengan segera membangkitkan keterkejutan di dunia Islam di Indonesia. Rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Salah satu tokoh lain yang juga membongkar kepalsuan Habib adalah influencer terkemuka di dunia medsos bernama Guru Gembul. Melalui postingannya dan juga presentasinya di berbagai acara diskusi offline, Guru tidaklah mempertanyakan validitas hubungan darah antara para Habib dengan Nabi Muhammad, tapi dia lebih mempertanyakan perilaku sebagian Habib yang sangat jauh dari kategori akhlak mulia yang seharusnya ditampilkan keturunan Nabi. Dia menegaskan, saat ini tumbuh pertanyaan-pertanyaan di kalangan umat Islam tentang kesahihan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad karena perilaku para Habib yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Ada anggapan seharusnya keturunan Nabi Muhammad bersih dari dosa. Namun para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Mereka dengan mudah melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain. Para Habib itu begitu saja mengeluarkan pernyataan-pernyataan kebencian, caci maki, dan kata-kata kotor. Secara terbuka, Guru Gembul juga membongkar sertifikat Habib palsu, bisnis air sholawatan palsu, hingga makam palsu untuk mengeruk keuntungan. Guru memberi contoh bagaimana para Habib palsu itu menawarkan air yang sudah dibacakan doa atau disebut juga disolawati oleh sang Habib kepada para netizen. Harganya bisa sampai 10 juta rupiah. Dan penyakit yang seolah bisa disembuhkan bisa selevel ya kanker lah. Guru menekankan dia tidak anti Habib. Menurutnya sudah sejak lama masyarakat mengenal kehadiran para Habib di Indonesia. Profesi para Habib ini pun beragam, dari penjual parfum sampai menteri luar negeri. Namun sejak tahun 2000-an, kehadiran tokoh-tokoh seperti Rizik dan Bahar Smith merusak citra mereka yang dianggap keturunan Nabi. Umat Islam sebenarnya ingin menolak pernyataan-pernyataan Rizik atau Bahar Smith, tapi karena mereka dianggap keturunan Nabi Muhammad, masyarakat jadi enggan bersuara. Keraguan akan Habib ini semakin diperkuat dengan kemunculan Raja Dangdut Rhoma Irama. Di dalam podcastnya, Rhoma bercerita bahwa dia juga mempertanyakan status Habib. Dia membantah anggapan bahwa Wali Songo, Pangeran Diponegoro, atau penggagas bendera merah putih adalah Habib, seperti yang selama ini sering diutarakan. Rhoma juga bercerita bahwa dia pernah ditawari gelar Habib dan memperoleh sertifikat Habib dengan biaya tertentu. Karena itulah, Rhoma percaya bahwa Habib di Indonesia adalah memang bukan keturunan Nabi Muhammad karena kelakuannya yang tidak terpuji. Rhoma bahkan meminta para Habib berani melakukan tes DNA untuk membuktikan mereka memang keturunan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin, Guru Gembul, dan Rhoma Irama tampaknya sukses membongkar mitos tentang keutamaan posisi Habib di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia ada Rabithah Alawiyah yang dianggap punya otoritas memberi legitimasi pewaris garis keturunan Nabi Muhammad. Lembaga yang didirikan pada tahun 1928 ini juga memiliki pelayanan untuk pencatatan silsilah keturunan Nabi Muhammad. Tapi dalam keriuhan gugatan tentang Habib kali ini, Rabithah hampir-hampir tak bersuara. Rabithah selama ini juga tidak bersuara tentang perilaku Rizik Syihab ataupun Bahar Smith yang memberi nilai tercela pada Habib di Indonesia. Bungkamnya mereka turut menciptakan keraguan tentang keorisinalan dan kesalehan para Habib.
Buat saya, apa yang terjadi ini adalah berkah bagi Indonesia. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci, perkasa, dan harus dipercaya. Sudah saatnya cara beragama di Indonesia dijalankan dengan cara yang lurus, rasional, dan kritis. Selamat tinggal mitos, selamat datang akal sehat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.